Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Ya, moga. Pak Yai, kita mau tanya. Moga sini. Dengar dari teman-teman itu kok banyak sekali penyakit-penyakit yang susah disembuhkan. Kabarnya kok banyak yang sembuh karena Pak Yai kasih obat apa-apa di tempat Pak Yai. Apakah benar? Karena penyakit yang susah-susah sembuh itu, kata teman-teman itu ada yang sakit jantung tanpa operasi kok bisa sembuh. Masa bener? Soalnya teman-teman kan juga pernah berobat ke sana-sana untuk pengobatan herbal, tapi kan belum tentu gitu. Jadi kita mau tanya untuk kebenarannya seperti apa gitu Pak Yai. Saya jelaskan. Sebetulnya obat itu sama saja. Hanya tinggal bagaimana orang mengobati penyakit itu. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Itu karena apa sih? Gini loh, sebetulnya obat itu pas dengan penyakit, insya Allah akan sembuh. Contohnya seperti ini, ada orang sakit perut, terus ini bapak ini beli obat sakit kepala yang harga mahal umpama ya, mungkin harga yang sampai ratusan ribu atau jutaan. Nah, ini sakit perut kok diobati sakit kepala, mana mungkin bisa sembuh? Ya, penyakit itu bisa sembuh karena pas penyakit itu dan obatnya itu pas. Tapi kan gini Pak Yai, kalau obat kan biasanya kan tetap diminum kan gitu. Ya. Nah, mungkin efek dari obat itu yang untuk urusan jantung, katakan kan enggak mesti harus langsung masuk jantung, kan tetap ke lambung dulu. Sistemnya seperti apa itu Pak? Itu bisa gitu. Oh begitu. Masalahnya di rumah sakit, di pengobatan lain pun juga sama seperti itu. Tetap diminum. Kita enggak tahu itu obat jantung atau apa, katanya obat jantung, tapi jantungnya pun tetap keder, ada getar-getar duk gitu. Masih tetap seperti itu. Kalau di tempat Pak Yai seperti apa sistemnya gitu? Begini, kalau saya mengobati penyakit itu harus mengenal penyakit dulu. Oh gitu. Nah, gitu. Kita harus mengenal penyakit. Setelah mengenal penyakit, baru mengenal obat daripada penyakit itu. Makanya ya mungkin sebetulnya sama sih pengobatan di rumah sakit sama seperti di tempat saya herbal ya, itu sebetulnya sama. Mengenal penyakit dulu, setelah itu baru obat ditentukan. Nah begitu. Tapi kalau orang-orang ahli saraf, orang-orang terdahulu itu punya kata mutiara seperti ini. Kalau kamu melihat pohon itu layu, jangan langsung kamu siram daunnya. Coba dilihat akarnya. Mungkin akarnya itu kurang air. Kalau kurang air, kasih air disiram. Ya mungkin juga akarnya itu ada jamurnya. Kalau ada jamurnya, ya jamurnya itu baru diambil. Nah, itu insya Allah pohon itu akan sembuh. Begitu pula manusia. Oleh seperti itu untuk menganalisa. Kalau saya seperti ini, sebelum saya itu mengobati penyakit, orang itu saya lihat akarnya dulu. Kata pepatah kan begitu. Kalau melihat pohon itu layu, maka lihatlah akarnya. Begitu pula manusia. Apabila manusia itu sakit, coba lihat saraf-saraf yang ada di telapak kaki. Ya. Perbandingannya di antara pohon dan manusia itu sama-sama ada akar sistem saraf gitu ya. Betul. Ciri-ciri penyakit jantung loh Pak ya, yang sekarang banyak beredar di masyarakat, sedikit jantung harus pasang ring atau operasi macam-macam. Kok bisa seperti itu Pak ya? Masalahnya apa kok sampai dipasang ring itu loh?
Masalahnya shiftnya itu saya tidak mau menerangkan yang kedokteran lah, takut kalau salah ya. Saya menerangkan yang pengobatan herbal, termasuk terapis, saraf, itu saya terangkan ya. Kalau saya pasien datang, saya lihat di kaki, telapak kaki. Kalau ada di sini semua telapak kaki kan ada di sini, ini jantung ya, ini paru-paru. Nah, sini lambung, ini ginjal, ginjal sampai sini anus. Nah, itu kita lihat dulu seret gitu. Nanti di situ akan menemukan sebuah akar saraf atau benjolan kecil. Nah, benjolan kecil, nah itulah titik daripada penyakit tersebut. Oh, jadi ada tanda-tanda khusus di telapak kaki gitu ya, Pak? Ya, nah, telapak kaki itu untuk memprediksi antara mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, ada pun yang di telapak tangan itu hanya memprediksi dari dada sampai ke sini. Jadi lengkap kaki. Nah, kalau hanya terapi di tangan itu yang bawah tidak kena. Tapi kalau untuk di terapi yang kaki semuanya akan kena. Nah, begitu. Nah, terus makanya pasien-pasien itu di tempat saya pasti saya lihat telapak kakinya. Loh, kan gini ya, ada pasien datang sesak napas umpama ya, sesak napas. Saya lihat, oh kamu ini kena paru-paru ini, karena menunjukkan paru-paru. Oh, di sisi kaki telapak tersebut terdapat tanda-tanda yang orang tersebut mengidap penyakit paru gitu ya? Ya, kalau di sini, ini orang ini sama-sama sesak napas ya. Ini berarti orang ini punya penyakit jantung ini. Gitu Pak ya. Sesak napas juga diderita orang sakit jantung juga ya Pak? Iya. Oh, jadi sesak napas itu bukan karena paru-paru atau apa yang lain dari paru-paru, apa itu Pak yang susah bernafas? Itu saluran pernapasan atau asma. Asma itu loh. Jadi ada juga penyakit pernafasan yang disebabkan oleh jantung juga. Ya, tapi teman-teman itu katanya kalau sakit jantung kok telapak tangannya itu ada basah gitu Pak. Itu benar, itu benar. Antara lain di antara basah. Antara basah. Saya ulang dari awal. Ini kalau kita lihat telapak kakinya menunjukkan jantung, jantung, itu pasti di antara kan begini, jantung berbagai macam sih. Jantung itu ada termasuk jantung koroner ya, jantung koroner, termasuk jantung lemah atau bengkak jantung atau jantung bengkak. Nah, itulah. Terus biasanya orang-orang seperti ya dengan datang ya, pasien datang dengan sesak napas yang terengah-engah. Itu kan saya itu belum pasti mempercayai saya itu sakit ini baik, katanya sana sini. Saya belum percaya itu. Saya teliti. Saya cek dulu. Masalah di akar betul. Ya. Setelah akar tersebut tahu, baru saya bisa tahu cara obatnya. Ini obatnya harus ini, batu yang sesuai. Jadi penyakit itu sembuh karena penyakitnya dan obatnya itu pas, cocok begitu. Oh, sebentar Pak Yai. Tadi Pak Yai bilang ada penyakit jantung itu bermacam-macam. Jantung koroner, jantung apa. Itu tolong dijelaskan Pak Yai biar kita tahu. Gini, kalau jantung koroner itu kan katup jantung bocor. Itu penyebabnya apa Pak? Oh, penyebabnya gini, katup jantung bocor biasanya penyebabnya itu karena apa namanya? Itulah apa, gaji itu apa ya? Kolesterol. Karena kolesterol yang menyumbat pada katup jantung sehingga katup jantung itu tersumbat. Jadi bocor. Iya. Lain lagi dengan jantung lemah. Kalau jantung lemah rata-rata ini penyebabnya adalah itu karena psikis dari pikiran. Dari pikiran kan gini loh. Fungsi jantung selain memompa darah, dia juga menganalisa hasil kerja otak. Jadi kerjanya double gitu. Double gini. Selain dia memompa darah, dia menganalisa hasil kerja otak. Kan orang itu gini, kalau umpama ya ada kematian anaknya atau suaminya atau istrinya umpama ya, terus dipikir terus. Ini yang mikir si otak, tapi penganalisahan itu ada, untuk menganalisa itu jantung. Contohnya seperti ini,
jenengan dikageti orang, del gitu kan. Nah, itu kok otaknya setelah itu kan biasa-biasa saja, tapi jantungnya dok 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 dok. Itu diantaranya seperti itu tanda-tandanya. Itu hasil analisa jantung ya Pak? Dia adalah analisa jantung lah. Terus terjadi kalau itu tidak orang itu tidak bisa apa namanya meredakan pikirannya, lama-lama jantung kan berat. Awalnya tanda-tandanya diantaranya ya itu basah, basah ya. Terus yang kedua tanda-tandanya adalah kaget. Kaget ya, diantaranya seperti itu, ada suara keras sedikit kaget, ada orang umpama ada mendengar seperti ini kaget, itu diantaranya jantungnya lemah. Nah, tapi pemikiran orang tersebut tidak mau reda, tidak mau apa namanya, selalu terbawa emosi. Ya terus ya, akhirnya jantungnya bengkak. Kalau jantungnya bengkak, abuh ya, kan desak paru-paru, mendesak pada paru-paru. Ruang paru-paru didesak oleh jantung yang membengkak tersebut. Akhirnya kan pernapasannya kan terganggu. Tapi semua orang kan juga punya masalah Pak, tapi tidak semua orang kena jantung. Iya, itu pasti. Tinggal sih gini loh, ada orang, saya kasih contoh lah seperti ini. Seperti orang semuanya punya masalah. Contohnya seperti ini. Ada seseorang ditinggal mati anaknya, umpamanya. Yang satu bilang begini, ya Allah, anak itu adalah titipanmu. Ini engkau ambil. Ya saya ridho ya Allah. Ya saya ikhlas ya Allah. Nah ini itu penyelesaiannya. Dari si orang pertama. Yang orang yang kedua, ya Allah, sama-sama punya Tuhan ini ya. Ya Allah, ini bagaimana anak yang saya kasih satu-satunya terus mati, terus bagaimana, terus nasib saya harus bagaimana, begitu. Setelah itu kan orang itu harus memikir siang malam harus dipikir, terus akhirnya jantungnya itu bengkak. Tekan pemikiran tersebut yang dianalisa oleh jantung dengan waktu yang terus menerus dapat menyebabkan pembengkakan jantung juga ya. Kalau yang itu Pak Yai, yang harus pakai ring itu kata-kata orang kok ada jantung yang dikasih ring itu kenapa kok bisa seperti itu Pak Yai? Itu adalah bisa disembuhkan juga Pak Yai? Rata-rata itu jantung koroner. Juga bisa disembuhkan? Oh bisa, insya Allah saya itu mengobati jantung koroner, jantung bypass, jantung lemah atau bengkak itu. Alhamdulillah banyak yang sembuh dengan izin Allah dan doanya teman-teman termasuk di antaranya seperti itu. Tidak usah operasi Pak Yai? Insya Allah tidak usah. Besok gitu ya? Tidak usah. Insya Allah tidak usah. Iya. Alhamdulillah dapat informasi ini Pak Yai. Seperti ini loh ya. Sebetulnya penyakit itu ada 3 sebab sebetulnya. Penyakit itu ada unsur-unsur, ada terjadi penyakit itu. Yang pertama adalah faktor genetik dari keturunan. Karena ayah ibunya, orang tuanya punya penyakit, tentunya tumor, riwayat penyakit tumor, kanker atau jantung itu menurun. Rata-rata seperti itu, menurun pada anaknya. Nah, terus yang kedua, penyebab yang kedua itu pertama faktor keturunan ya. Yang kedua adalah faktor dari makanan atau pola hidup. Gaya hidup manusia, termasuk diantaranya makanannya tidak teratur, tidak pernah olahraga atau jarang olahraga, maka terjadilah penyakit itu akan timbul. Terus yang ketiga adalah kecelakaan. Orang itu karena kecelakaan, bapak ibunya baik ya, udah pernah penyakit sampai kesananya tidak ada penyakit, terus pola hidupnya juga teratur, tapi kecelakaan. Ya terjadilah penyakit itu, seperti itu. Itu juga bisa menyebabkan penyakit jantung ya Pak? Bisa. Kecelakaan saja bisa. Ya? Loh kok bisa? Lah bisa lah ya. Lah di sini ketabrak apa-apa kok ya. Dadanya ketabrak apa gitu. Gitu kan jatuhnya benturan seperti itu. Jadi penyakit itu berbagai macam hal penyebabnya, termasuk di antara 3 penyebab tersebut. Nah, ini kita mau tanya yang dari penyebab itu Pak Yai. Kalau dari faktor keturunan, kok bisa kena penyakit jantung padahal kan orangnya sehat kan itu?
dari faktor keturunan itu seperti apa prosesnya kok sampai bisa jadi dikategorikan faktor keturunan itu? Gini, manusia, anatomi tubuh manusia, setiap manusia kan tidak ada yang sempurna. Ada kelemahan-kelemahan sel. Di antaranya ayah ibunya atau mbahnya itu punya bagian sel yang lemah, kemungkinan bagian jantung ya, bagian jantung kan lemah. Orang itu seperti ini banyak lah, ayah ibunya mata min, itu anaknya banyak yang min. Artinya seperti itu, punya gennya yang atas itu punya kelemahan pada sel mata. Jadi menurun ke anak-anaknya karena kelemahan sel mata orang tuanya. Di antaranya seperti itu. Ya gen itu penting, tapi ya tidak semuanya anak-anak turunan seperti itu ya enggak. Tidak keseluruhan. Ya kayak apa namanya? Kayak gen seperti ini. Kelapa kopior, tidak satu jajak kopior semua kan enggak. Itu sebuah contoh saja. Contoh ya. Perlu kita belajar dari pohon. Seperti pula untuk menganalisa penyakit, apabila pohon layu, kita menengok akarnya. Seperti pula kelompok kopior, tidak keseluruhan bibit kelompok kopior semuanya kopior. Betul Pak ya. Jadi meskipun kita punya orang tua yang sakit-sakitan, belum tentu kita sakit kan? Belum tentu. Yang penting kita bisa menjaga pola hidup, insya Allah. Kayak gini loh, umpama ya, ini kita menerangkan penyakit aja yang paling enak, tumor dulu ya, nanti merembet yang kesaninya. Ini jantung dulu Pak. Oh jantung ya, oke ya, jantung ya. Tadi kan yang tangannya basah, terus yang pakai ada jantung yang lain enggak Pak ya, yang bisa terkena penyakit itu macamnya apa-apa, terus solusinya seperti apa? Maksud kita solusi itu gini, kalau kita kena jantung koroner, terus pemberobatannya harus seperti apa ini berobatnya? Apakah harus tenang dulu biar jantung menganalisa otak? Kan sakit jantung itu kan karena rasa Pak Yai. Rasa sakit itu kan harus disembuhkan ya. Terus obatnya itu bagaimana? Apa dari harus kimia atau harus makan daun jambu atau seperti apa Pak Yai? Kalau herbal bro, masa kan ada kabar harus kamu makan daun salam berapa takar-takarannya kita tidak tahu. Terus harus pijat sana, pijat sini. Kita masih susah Pak ya. Tolong dijelaskan permasalahan ini supaya kita berobatnya tidak salah. Gitu loh, Pak ya. Ini yang koroner dulu. Koroner. Ya. Karena jantung koroner itu katup jantung bocor. Itu biasanya karena penyumbatan dari kolesterol atau lemak, ya. Gitu, Kalau saya cara pengobatannya seperti di Jalan Rahayu itu Sodikin namanya, itu dulu pernah dia nyupir dalam tengah perjalanan dia sudah tidak kuat, lalu nelpon adiknya. Itu pertama kali saya itu mengobati penyakit jantung. Pertama kali saya mengobati penyakit jantung itu ada namanya Sodikin di Jalan Rahayu, masih dari sini ya 1 kilo lah, mungkin 1-2 kilo dari sini. Dia nyupir. Nah, di tengah perjalanan di Mayong itu dia tidak kuat, dia nelpon adiknya, terus setelah itu bingung, tidak punya biaya, ya akhirnya dibawa ke tempat saya ke sini, di rumah sini itu sebelum saya punya tempat pengobatan sendiri itu ya. Nah, akhirnya kalau saya yaitu sesak napas, terus ngos-ngosan, tidak bisa napas, itu bagaimana caranya? Kan seperti itu ya. Saya teliti, wah ini kena penyakit jantung. Jadi saraf jantung itu saya terapi dulu. Gitu. Saya terapi dari akarnya. Saya terapi dulu. Akarnya dulu. Saya terapi dulu sampai benjolan yang ada di sini itu hilang. Oh gitu. Prosesnya lama enggak Pak ya ini prosesnya? Secara umum saja. Gini ya. Itu penyakit koroner atau bagian penyakit jantung itu tergantung dengan pikirannya. Oh gitu. Juga dengan pikiran. Ya. Tapi Sodikin itu ya dulu dari pikiran juga itu kena koroner itu. Gitu. Ya. Akhirnya setelah ini benjolan di sini itu sudah hilang, akhirnya pun apanya dia agak longgar. Agak longgar. Kebetulan saya itu sudah proses obat itu, tapi belum saya kasihkan orang-orang penyakit jantung, baru
penganalisan obat itu, penganalisan herbal itu. Nah, pertama kali saya mengambil masuk bahan-bahan obat, ya, bahan-bahan obat dari daun-daunan, dari nabati dan hewani, ya, yang untuk regenerasi sel. Nah, untuk regenerasi sel, terus saya minumkan sama Kang Solikin. Akhirnya, alhamdulillah itu sembuh. Nah, Kang Solikin, terus ada temannya supir juga itu, supir bis malam. Itu namanya Mas Har, orang Banyuwarjo. Dia itu kena serangan jantung juga, terus akhirnya berobat, dibilangin sama Kang Solikin, terus berobat di tempat saya. Alhamdulillah, ini banyak orang-orang yang kena penyakit jantung, terus banyak sekali pasien saya yang penyakit jantung. Karena yang paling penting itu obat regenerasi sel. Setelah sel jantung itu bagus, baru kita kasih obat untuk otot dan saraf. Okay. Nah, ya termasuk saraf-saraf jantung, otot-otot jantung supaya kuat. Biasanya kalau sudah benar-benar parah, untuk kasih obat 2 itu tidak kuat. Oh, jadi satu mengalir dulu untuk penyelesaian permasalahan yang satu, untuk yang kedua sampai titik ketiga sehingga benar-benar sembuh gitu ya Pak? Ya, sembuh. Terus lagi penyakit jantung kok kadangkala kita dengar itu ada yang langsung mendadak meninggal itu Pak ya. Itu gimana itu Pak ya? Itu termasuk, ya benar itu. Belum dianalisa kan gitu ya. Nah, itu jantung yang seperti apa itu Pak? Itu termasuk ya, itu jantung katakan kram jantung. Jantung bisa kram juga ya, Pak? Bisa kram. Ya, kram kan bisa juga di kaki, di tangan, ya itu. Kecapean jantung memompa darah itu. Kemungkinan seperti itu. Katakanlah jantung iskemik, kram jantung. Jadi itu bisa diprediksi dari awal enggak Pak ya itu? Sebetulnya bisa. Orang sehat saja itu banyaklah teman-teman. Saya itu punya penyakit apa sih kok lemes gitu. Udah terus saya lihat kakinya. Nah, oh kamu punya ini apa lemes terus gejala ini ginjal kamu, ginjal juga lemas. Nah, ginjal banyaklah minum air putih insya Allah, dengan izin Allah, dengan minum air putih yang teratur ya minimal ya 1 liter lah sehari, minimal ya maksimal ya 1,5 liter atau 2 liter. Tapi kalau pekerja berat ya harus ya 4 liter tidak apa-apa. Kalau orang sampai kembung gitu ya, karena kalau pekerja berat kan setelah diminum kan keringat kan, keringat keluar terus tidak jadi masalah. Tapi kalau orang-orang biasa-biasa mungkin pegawai ya cukup 1 liter untuk sehari semalam. 1 liter tidak boleh diminum sekali, nanti juga ginjalnya itu tidak kuat, berat. Gitu. Harus teratur minumnya. Jadi, itu tetap menjaga pola makan itu harus Pak ya, meskipun kena penyakit atau tidak kena penyakit, menjaga pola hidup sehat penting Pak ya. Itu dari jantung-jantung tersebut, dari penyakit-penyakit jantung yang Pak Yai terangkan, ada yang lebih berbahaya lagi enggak Pak Yai? Penyakit jantung yang lebih berbahaya? Ya, termasuk kram jantung itu. Kram jantung itu mendadak. Itu penyebabnya hanya kram saja ya Pak? Ya, kram. Penyebab kram itu apa ya? Penyebab kram jantung kalau itu loh. Saya itu analisa gini, kram jantung itu termasuk di antara nih orang-orang yang punya golongan golongan asam urat juga bisa kram jantung itu. Kalau asam uratnya pas di jantung, iya kan? Pas asam urat kan bisa di tangan, bisa di kaki, pas kebetulan di jantung. Pas lagi kemarin kan bisa kram jantung. Tapi tapi penyakit jantung itu 90% itu dari pikiran. Gitu ya, Pak. 90% dari pikiran. Yang 10% ya itu ya mungkin yang 5% dari genetik, yang 5% itu karena kecelakaan. Tapi 90% itu dari faktor pikiran atau ya pikiran yang sangat berat gitu aja. Jadi setelah orang punya penyakit jantung, saya terapi. Setelah terapi tidak cukup itu, saya itu tidak hanya terapi, tapi saya menggunakan minyak matahari. Minyak matahari. Ya, minyak matahari ambilnya dari mana tuh Pak? Mana bisa itu? Wah, ini rahasia ini Pak. Gini loh, minyak matahari itu karena yang bikin saya kan belum ada namanya. Gitu. Saya namakan minyak matahari karena dia itu sistem kerjanya kayak matahari. Pengganti sinar matahari. Ya, di antara seperti itu. Kalau dia itu punya penyakit otot, saraf atau penyakit lain, dia bereaksi panas sekali. Seperti
berjemur gitu, Pak, seperti ya. Bukan berjemur kayak kena apa ya, mungkin lebih lah dari berjemur panasnya itu. Gitu. Tapi kalau tidak punya penyakit itu hanya adem biasa, tidak terasa panas. Kalau penyakitnya berat, ya panas. Terus lagi gini Pak Yai, tadi Pak Yai kan bilang ada yang namanya asam urat. Nah, itu juga penyakit yang lagi booming-boomingnya ini Pak Yai. Oh gitu. Itu juga bisa disembuhkan dengan terapi herbal juga Pak Yai. Ya, ini kalau ingin pada jantung belum selesai sedikit ya. Gitu. Kalau obat saya, ya katakanlah jamu lah seperti itu. Jamu. Saya tidak berani mengatakan obat, jamu kita katakan jamu herbal. Itu alhamdulillah orang-orang yang saya obati dengan izin Allah itu jantung sembuh ya sembuh. Sudah nggak usah mesti obat lagi ya, sembuh total. Gitu. Jadi setelah sembuh tidak perlu dilakukan konsumsi jamu lagi. Oh, tidak perlu, sudah. Enggak gini Pak Yai. Mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali cek kontrol, udah nggak perlu ya? Wah, ya bagus itu. Kalau dia mau kontrol itu lebih bagus. Untuk pengecekan masih ada ya, masih ada. Gitu ya. Yang penting gini, orang itu ya, saya tuh kalau jantungku masuk aneh, saya ya antik lah, bukan aneh tapi antik. Orang punya penyakit jantung ya, udah mulai sembuh. Pertama ndak bener-bener kalau parah, berjalan 3 langkah aja ndak kuat. 10 langkah sudah kok ngos-ngosan seperti ini ya. Itu kalau saya obati sudah mulai agak sembuh. Pertama benar-benar tidak boleh kemana-mana, bila perlu istirahat penuh. Enggak gitu, bila perlu pakai pampers. Kok gitu Pak? Ya memang tidak boleh jalan, apalagi ke kamar mandi. 3 langkah saya sudah mangap-mangap, sudah tidak kuat ya. Jadi efek dari penyakit jantung sampai sebegitunya Pak? Iya, setelah itu ya, setelah nanti mulai agak sembuh, saya suruh berjalan mulai 10 langkah, nanti suruh berhenti, nanti berjalan lagi 10 langkah lagi, dilatih sedikit, sampai udah mulai baik, udah suruh jalan, saya suruh jalan-jalan dulu. Saya suruh jalan-jalan biasa, saya suruh jalan cepat. Oh, ada jalan cepat juga ya Pak? Jalan cepat. Setelah jalan cepat, saya suruh setelah selesai jalan cepat sudah kuat, tidak ngos-ngosan lagi. Jalan pelan-pelan dulu dalam tahapan awal 1-2 langkah, terus jalan beberapa langkah. Kalau sudah beberapa langkah, tahapannya jalan cepat gitu ya, jalan biasa kan jalan biasa sudah 100 meter sudah pulang pergi, sudah kuat, nggak ngos-ngosan. Terus sekarang jalan cepat lah, jalan cepat, saya suruh jalan cepat sampai bisa lari ya Pak ya. sampai suruh lari. Saya kan ada namanya Mas Syar orang Bandung Harjo sana. Itu saya sudah bisa nyupir lagi enggak Pak Yai? Apa belum? Oh, jangan dulu. Lalu kapan Pak Yai? Kamu harus bisa lari cepat 100 meter pulang pergi. Kalau sudah kuat lari cepat 100 meter pulang pergi, udah kamu nyumpir bis malam aja, enggak apa-apa, sudah kuat. Jadi orang yang mampu berlari kisaran 100 meter cepat, PP berarti 200 meter ya Pak ya. Itu kalau enggak ada efek di dalam tubuhnya, enggak ada efek yang katakanlah sakit atau ngos-ngosan yang terlalu, berarti itu orang bebas dari sakit jantung yang menakutkan tadi. Ya, seperti itu. Gitu. Sebelum itu enggak boleh. Jangan dulu, masalahnya kan Jepara Jakarta kan jauh ya, terus semalam suntuk, berisiko dan juga konsentrasinya dalam supir bis malam itu. Jadi ngeceknya seperti itu. Kalau orang-orang biasa, ya saya suruh seperti itu. Udah, kalau kamu sudah kuat 100 meter pulang pergi, kamu mau nyangkul, mau apa, udah bebas ya Bu. Jadi orang yang kena jantung tersebut apa ya, kita kembali ke jantung ya, itu memang untuk dalam masa pengobatan tidak boleh melakukan aktivitas yang berat-berat gitu ya. Pertama memang harus tidur. Tidur, ada kebangun seperti ini biasa. Jangan jalan dulu, jangan jalan. Saya larang untuk berjalan. Nanti kalau napasnya sudah nggak ngos-ngosan, kan gini, penyakit jantung untuk napas saja susah. Gitu ya, Pak. Susah, bener-bener susah sampai mangap-mangap gitu. Itu nggak jalan, itu bagaimana kalau jalan? Napasnya sudah mulai teratur. Udah mulai enak, mungkin dalam 1-2 hari lah, udah coba berjalan, jangan jauh-jauh 10 langkah aja, nanti kembali, jangan diterusin walaupun kuat, jangan,
Jangan lebih dari 10 meter kira-kira. Andai kata 10 meter udah kuat kan bisa langsung kembali ke tempatnya. Kalau betul dikuatkan, kalau ambil di sana terus gimana? Jadi gini Pak Yaya, intinya penyakit jantung itu dapat terjadi karena tadi asam urat. Darahnya kacau-kacau, bisa jadi ya. Bisa. Waduh, ini bahaya ini memang. Tolong Pak E jelaskan, selain yang menyebabkan penyakit jantung tersebut dari asam urat, kan juga ada yang dari kecelakaan. darah kecelakaan tersebut. Itu bagaimana proses pengobatannya Pak E? Kalau kecelakaan masalah. Kalau kecelakaan kan kita benahi saraf-sarafnya. Saraf-saraf yang kecelakaan, bagaimana kecelakaannya, jatuh apa memang ditabrak apa, kesodok apa, seperti itu. Kalau saya itu gini, kalau untuk kecelakaan minyak matahari itu memang berfungsi untuk saraf dan otot dan saraf tersemprot dari luar, seperti biasa, jelas gitu. Nanti di video saya nanti ada praktek banyak itu, mulai jantung koroner, jantung bengkak, dan juga keseleo. Kalau keseleo sedikit gitu aja udah tapi ya puas smooth itu. Kalau dia itu keseleonya berat, dia akan kembali sendiri, klek gitu, kembali sendiri. Begitu. Untuk pengobatan sistem saraf itu. Sistem saraf itu. Nah, terus kembali ke jantung lagi. Biar selesai. Nanti kalau menjelaskan ke teman-teman biar jantungnya biar selesai. Jantung sehat dulu. Masalah gini ya. Manusia itu tergantung dengan jantungnya. Manusia hidup itu kata jantung. Jadi sebetulnya itu jantung lebih penting daripada yang lain, karena kehidupan manusia itu tergantung jantungnya. Perawatannya yang yaitu. Setelah itu, makanya orang-orang yang punya penyakit jantung setelah sembuh itu benar-benar sembuh, tidak kumat-kumat, artinya gitu. Ada kata kontrol, ya itu lebih bagus. Ada kata enggak. Kadar apanya yang pasti harus ditekankan, harus distabilkan apa-apanya kan gitu Pak ya. Kontrol gitu ya. Iya. Jadi terus setelah itu kan orang saya suruh olahraga. Saya pesan, andai kata kalau jenengan atau bapak atau mas mau berolahraga terus aktif dalam olahraganya, menjaga kesehatan, insya Allah tidak akan kena serangan jantung lagi. Gitu. Nah, seperti itu, dia benar-benar mengontrol. Jadi kan kalau olahraga itu ke jantung kan bergerak, otot-otot jantung kan kuat. Nah, seperti itu. Ada hentakan-hentakan tubuh sehingga berpengaruh di otot jantung gitu Pak ya. Intinya seperti itu ya. Itu jantung yang sakit jantung, juga penyakit yang lain. Dulu saya punya teman namanya Waluyo, orang Bandung Harjo. Dia jatuh dari jurang ya, kira-kira mungkin. Tengger, kalau orang Jepara bilang tengger ya. Jurang cetek ya, jurang dangkal. Dia mengambil pasir, dia jatuh, terus setelah jatuh ditimpa dengan motornya. Namanya Waluyo, iya. Keputusan terus dibawa ke rumah sakit. Saya ikut karena saya ditelepon, saya pilih bukan mengantar, dia sudah ada dia sudah di rumah sakit, dia telepon besok, Pak Yai, saya kena kecelakaan apa ya? Saya itu mau operasi apa? Usus saya itu jatuh dari jurang, muat pasir, pakai sepeda motor, akhirnya seperti itu. Akhirnya katanya saya tidak tahu, itu ususnya katanya dipotong tiga tempat. Ususnya dipotong 3 tempat. Akhirnya ya itu kan pekerjaan dokter ya, alhamdulillah sembuh, tapi tidak bisa kerja ya, karena bagaimana, cacat lah, untuk jalan aja dungkru-dungkru. Jalan aja udah dungkru seperti itu. Karena dia itu belum sembuh, akhirnya telepon saya, Pak Yai, saya bisa berobat cepat Pak Yai. Lah masalah apa lagi ya? Itu saya belum sembuh, ini perut saya. Udahlah kesini gitu. Ya itu saya terapi sebagian perut, bagian usus saya terapi. Nah, setelah saya terapi saya semprot. Itu kalau Waluyo dulu, kalau miring ke sini usus klutu ke sini, klutu ke sini. Ya begitu. Itu alhamdulillah 1 minggu mungkin, karena rumahnya jauh.
udah jangan pulang dulu ya, anu saja nginep saja di sini. Karena saya kan ada tempat pengobatan kan ada untuk di tempat Pak Ya ada tempat pengobatan juga ya? Ya, ada Maksudnya macam apa gitu kita berobatnya itu loh kita bisa menginap. Bisa gitu, menginap. ya? Kalau rumahnya jauh, tak mungkin untuk terapi tiap hari. Saya suruh susah nginap. kalau pulang pergi Pak Ya. Saya suruh nginap. Udah nginap di sini aja gitu. Kira-kira mungkin 2 minggu atau 3 minggu ya. Antara kalau tidak 2 minggu 3 minggu. Akhirnya saya benahi dengan sistem saraf saraf macam akar pohon tadi Pak Ya. Akhirnya udah mulai jalannya udah mulai tegak. Terus saya suruh jalan. Terus saya suruh jalan cepat. Saya suruh lari. Udah kuat lari. Terus bagaimana Pak Ya? Udah kamu usung pasir lagi udah kuat ya. Gitu. Jadi, itu kan juga dari kaki tadi ya. Dari kaki, sarafnya dari kaki. Yang dilakukan pemotongan usus tersebut. Ya, seperti itu. Sekarang kembali ke jantung. Kembali ke jantung. Pokoknya udah ke jantung aja. Ya. Kalau motor kita karburatornya. Karburatornya. Terus gini, pengobatan jantung sebetulnya ya. Katakanlah 60% pengobatan jantung itu dari diri sendiri. 60%. 60% itu dari diri sendiri. Dari diri sendiri gimana? Baru dia bisa meletakkan pikirannya, melepaskan melepaskan pikirannya berat. Psikis. Dilepaskan. Setelah itu semuanya ada orang mungkin ya kan berbagai macam hal, mungkin ada kematian anak atau orang tua atau problem ya, atau mungkin dari temannya, kalau dari teman semuanya dimaafkan. Nanti semua beban pikiran itu hilang. Pikiran terutama yang mengakibatkan orang tersebut terkena penyakit jantung, beban pikiran ya. Rata-rata 90% dari beban pikiran. Setelah 60% itu dari dirinya sendiri. Penyembuhannya. Terus yang 40% baru dari obat dan terapi. Ya terapi itu 20%, yang 20% dari obat. Jadi untuk terapinya itu pembenahan sistem saraf gitu Pak. Sistem saraf yang ada di dalam tubuh. Terus obat tersebut untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Gitu ya Pak. Masa bisa tumbuh lagi Pak ya? Iya, termasuk di antara regenerasi. Ya kok nggak tumbuh gimana ya? Kalau sel nggak bisa tumbuh, kacau manusia. Gitu. Nah, contoh orang kena sayat dulu. Ini kan ada sel yang tumbuh. Gitu. Kalau nggak tumbuh nanti tidak bisa tumbuh, tidak bisa pulih nanti. Tapi ngomong-ngomong boleh ngopi Pak? Oh iya boleh. Mari kita ngopi. Ya moga. Allahu Akbar. Terus ini kan jantung ya. Sekarang beralih yang lain. Tadi asam urat Pak Yai. Asam urat ini banyak orang-orang secara umum kebanyakan umur 40 atau dikit. Kalau jalan kan dungling, bengkak kaki, bagian lutut kan itu Pak Yai. Itu katanya asam urat. Terus kalau orang Jawa bilang itu namanya penyakit apa ya? Penyakit gendeng. Penyakit gendeng. Katanya seperti itu Pak ya. Memang ada ya penyakit asam urat itu yang mengakibatkan orang tersebut seperti itu. Dan letaknya suka berpindah-pindah gitu Pak Yai. Kok bisa seperti itu Pak Yai? Seperti terus ini ya. Lagi kita tanyanya langsung sekalian satu paket. Terus pengobatannya seperti apa? Apa bisa sembuh apa enggak ini Pak Yai? Oh, bisa. Biasanya kok sampai lama pun orangnya tetap kaki bengkak, kempes lagi bengkak lagi, gitu, seperti Pak. itu. Nah ini tolong dijelaskan Pak Yai supaya kita nanti kalau ketemu orang yang seperti itu, ayo tak kasih acara berobat ke sana yang katanya Pak Yai bisa diobati, kan gitu. Kan kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Gitu ya. Sekarang kita bahas masalah asam urat. Ya. Sebetulnya asam urat itu tidak ada. Gitu ya. Gitu. Yang ada penyakitnya. Tidak ada gitu. Bagaimana itu? Sebetulnya penyakit asam urat itu tidak ada. Karena gangguan ginjal, maka terjadi asam urat. Malah larinya ke ginjal. Biar kita enak ini. Begitu. Belajar seni kesehatan.
Karena ginjalnya terganggu, maka terjadi asam urat. Ya, terganggu terus bagaimana? Apakah gagal ginjal? Ya enggak lah. Apakah terus itu terjadi batu ginjal? Enggak. Tapi ada indikasi untuk ke sana. Oh, gitu. Karena gini, orang-orang yang kena gagal ginjal pasti asam urat dulu. Oh gitu. Sebetulnya asam urat tersebut itu tidak ada, yang ada gangguan ginjal. Karena ginjalnya itu terganggu, maka terjadi asam urat. Nah, terganggunya bagaimana? Di antaranya ya, orang itu mungkin kurang minum, ya. Mungkin kurang minum hari-harinya itu tidak cukup lah, kurang minum. Mungkin karena kurangnya olahraga atau aktivitas. Nah, maka terjadi gangguan ginjal. Atau mungkin lagi dia pernah makan atau minum minuman yang beralkohol atau yang mengandung racun lah, karena seperti itu. Maka terjadilah akhirnya gangguan pada ginjal. Setelah ginjal terganggu, maka terjadi asam urat. Terus kadang bagaimana orang-orang yang kecing manis punya penyakit kecing manis kok terjadi asam urat? Kan begitu. Ya. Itu kayaknya gini Pak Yai, di antara jantung, ginjal, dan kencing manis kok kayak saudara ya. Surat gitu loh. Iya. Komplikasi. Iya, komplikasi seperti itu. Itu saudara itu. Tapi semuanya bisa sembuh ya Pak Yai? Insya Allah sembuh. Dengan proses satu-satu gitu ya. Nah, jadi tadi kita akan membahas jantung. Terus kita sekarang membahas ginjal, kan gitu. Nah, untuk ginjal saja Pak Yai, kok bisa katakanlah menimbulkan penyakit-penyakit yang lain? Kok bisa itu loh Pak Yai? Begini, karena ginjalnya terganggu, ginjal itu fungsinya kan untuk menyaring darah, untuk menyaring darah, ya, menyaring darah. Makanan yang kita makan, lambung ke usus 12 jari, ke usus halus, ya, terus sampai dari usus halus, termasuk diantaranya langsung ya, terus proses oleh ginjal. Ginjal diantaranya yang baik itu disetorkan ke hati, ya, yang kotoran yang lain diantaranya racun-racun itu ampasnya lah, katakan kalau udah ke ginjal kan sudah menjadi cairan sih, sudah menjadi cairan, menjadi pipis, air seni. Dari usus halus juga sudah ada sudah saring yang bagian kotoran ya, lewat kotoran seperti itu. Kalau yang ginjal dan tidak kotoran, kalau ke ginjal itu ya antara proses yang akan jadi darah, terus yang kotor saringan air itu yang kotor menjadi pipis. Makanya orang-orang yang pernah penyakit ginjal itu rata-rata kalau pipis itu tidak pesing. Oh, jadi pesing ya Pak Yai? Ya kalau orang-orang biasa kan harus pesing. Kok pipis kok sampai tidak pesing, itu pasti kena ginjal ini. Malah bahaya Pak. Iya. Sampai makan jengkol pun tidak mau jengkol itu. Gitu, ya? Kalau orang-orang punya penyakit ginjal. Karena apa? Jadi kemarin saya kan itu di tempat pengobatan saya kan, kalau orang-orang yang jauh kan harus kalau mau nginap ya boleh nginap seperti itu. Terus sekarang ini sudah pulang ini karena divonis oleh dokter gagal ginjal. Akhirnya saya obati dengan izin Allah dan doanya teman-teman yang melihat di YouTube mendoakan, alhamdulillah sembuh. Itu sudah saya videokan, namanya Pak Surono. Namanya Pak Surono itu. Lah terus diantaranya tanda-tanda diantaranya penyakit ginjal ya. Oh ini asam urat dulu kok ya. Asam urat dulu. Asam urat itu karena gangguan ginjal. Karena ginjalnya itu penyaringannya itu katakanlah kurang bagus, maka terjadilah asam urat. Namanya kurang bagus, masih ada kebocoran kan seperti itu. Ada yang kotor-kotor masuk ke daging gitu. Ya seperti itu terjadilah asam urat. Asam urat dengan lara gendeng atau encok atau rematik itu lain. Kalau rematik kan hanya serang ke persendian termasuk. Oh, jadi bengkak itu belum tentu asam urat. Belum pasti. Belum pasti. Rematik juga bengkak ya? Rematik juga bengkak. Biasanya kalau rematik kan orang-orang tua. Kalau asam urat kan anak muda, apakah kena asam urat.
yang seperti itu. Kalau asam urat itu dibiarkan dan diobati dan pola hidupnya itu masih ngawur, biasa saja, maka terjadi akibatnya lebih bahaya. Bahaya di antaranya adalah terjadi batu ginjal. Yang lebih parahnya terjadi gagal ginjal. Yang dimaksud batu ginjal dan gagal ginjal itu lain ya Pak ya? Iya lain. Karena batu ginjal kan memang ginjalnya itu ada batunya, kata seperti itulah, seperti itu. Karena penyaringan ya kan, makanan ya karena kurang minum itu apa? Ya kurang minum dan aktivitasnya. Aktivitasnya tidak teratur, olahraganya tidak teratur. Katakanlah gaya hidupnya itu sembrono gitu. Nah terus asam urat itu kalau tidak terobati, lama-lama terjadilah di antara kalau tidak batu ginjal ya gagal ginjal. Tapi rata-rata orang-orang yang kena gagal ginjal mesti dari batu ginjal dulu. Rata-rata seperti itu. Kalau udah namanya gagal ginjal kan ginjalnya sudah nggak berfungsi, tidak bisa nyaring lagi, maka terjadilah gatal-gatal. Maka terjadi gatal-gatal seluruh tubuhnya. Gatal-gatal itu bukan karena kurang bersih atau seperti apa ya Pak? Jadi penyebab ginjal pun berpengaruh ya? Ya di antara itu gatal dari dalam. Gatal seluruh tubuh gatal. Kalau gatal itu juga ginjal nggak terobati maka terjadi kayak bisul. Meledos seperti itu. Makanya kalau masih aman itu Pak ya, masih bisa bertahan ya kalau cuma meledos gitu ya. Insya Allah masih bisa ya. Saya sering ngobati itu, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Makanya yang pertama kali itu saya tes saraf ginjal. Saraf ginjal saya terapi dulu. Setelah saya terapi, saraf ginjal sudah membaik. Terus saya semprot dengan minyak jaib, minyak saraf atau minyak matahari. Gitu saya semprot bagian ginjalnya sini. Setelah saya semprot, baru saya kasih obat. Saya kasih obat herbal, bukan herbal lah, jamu herbal yang untuk regenerasi sel. Jadi semua pengobatan itu harus sel-sel tubuhnya yang rusak diperbarui, diganti baru gitu Pak ya. Diganti baru. Setelah itu saya kasih obat untuk jamu yang untuk saraf, untuk otot. Di antara seperti itu. Biar kuat juga. Biar kuat seperti itulah di antara tanda-tanda sembuh. Tanda-tanda sembuh pertama, gatalnya itu mulai hilang. Gatalnya mulai hilang. Setelah gatalnya mulai hilang, nanti pipisnya sudah pesing lagi. Sudah boleh pesing. Bagus. Masa ginjal itu pipisnya itu agak badek kayak apa ya? Pokoknya tidak enak lah. Seperti itu. Setelah itu biasanya kan banyak lumpuh sih orang kena gagal ginjal rata-rata lumpuh, tidak kuat untuk jalan. Pasien saya lemas kan, ya, karena apa? Bukan lemas, memang sakit. Semua ini tidak kuat untuk jalan, samping kaku sakit dan pokoknya tidak bisa untuk jalan. Itu rata-rata itu jalannya itu ngesot begini. Itu benar-benar tidak kuat. Gejala awal punggungnya tidak bisa nekuk atau seperti apa? Di antaranya seperti itu. Dan juga punggung kan belum pasti ada saraf kecepit. Bisa jadi. Bisa. Di sini pembahasannya sangat luas Pak Yai. Ya. Ada saraf kecepit juga ya. Iya. Saya itu insya Allah itu menguasai ya. Hafalah anatomi tubuh manusia itu insya Allah hafal saya itu. Jadi tahu ini sarafnya ini di sini, sarafnya ini di sini itu insya Allah hafal. Makanya orang-orang nyebut saya itu orang-orang kalau berobat di sana, orang yang berpenyakit yang sudah diobati kok bisa sembuh karena apa? Sebetulnya bukan karena apa-apa. Saya itu tahu penyakitnya dan obat yang saya kasih itu pas dengan penyakit itu. Dengan penyakitnya gitu ya. Itu alhamdulillah kalau yang seperti itu ya sembuh. Karena dikupas dari akar pohon tadi. Kayak orang sakit gigi ya kan gitu. Berarti sakit perut kan tidak mempan. Walaupun sebahal apapun obat perut tidak mampu untuk mengobati sakit gigi. Ya seperti itu. Terus lagi Pak ya, untuk yang ginjal dulu ya, ginjal. Yang sering kita dengar dari orang-orang yang sakit ginjal itu kok punggungnya rasanya tidak bisa bergerak gitu loh. Itu benar. Gitu. Itu gejala awal. Dan juga setelah punggung ini nanti ada yang di pas udel, pas pusar ini sini sakit. Sakit kayak kram atau apa seperti itulah, sakitlah sini. Setelah itu sering kembung dan juga lemas
kerja sedikit langsung lemas. Capek gitu Pak ya. Capek, kerja sedikit capek. Muka pucat gitu Pak ya. Di antara seperti itu. Terus apa namanya ya gembung, terus lemes, untuk aktivitas itu benar-benar kuat. Akhirnya kan, tapi gini loh. Kadang-kadang rata-rata seperti ini dia kan punya penyakit asam urat, terus diobati dengan obat peredas nyeri. Nah, ini kan ginjalnya penyakitnya masih sakit, tapi rasa sakitnya tidak ada. Tidak ada. Lukanya masih gitu. Lukanya masih. Gitu, bahayanya itu. Obat-obatnya peredas sakit itu kan punya efek samping, di antaranya jantung, lama-lama jantungnya tidak kuat, dan juga lambungnya juga tidak kuat, dan juga ginjalnya juga tidak kuat. Lambung mungkin bisa menimbulkan asam lambung. Nah, di antaranya. Sayang ini. Makanya orang-orang kena asam berobat nggak tepat bahaya Pak ya. Iya bahaya. Kalau apa namanya asam urat rata-rata gagal ginjal ya, mesti rata-rata itu minum obat apa namanya asam urat yang sudah bertahun-tahun, katakan tahunan atau bulanan, banyak lah rata-rata seperti itu, karena tidak kuat menahan sakitnya kaki. Biar nggak rasa sakit kakinya, tapi kena jantungnya, kena ginjalnya. Gitu, seperti itu. Masya Allah. Tapi harus diobati satu-satu ya Pak ya. Ya. Satu-satu ya. Jadi untuk sakit ginjal tadi, apakah mampu mempengaruhi kesehatan darah juga ya Pak ya? Iya. Kalau darahnya kotor, jantungnya pun susah juga ya Pak? Ya, jantung kena jantung itu komplikasi ke jantung, ke paru-paru, ya, terus ke lambung juga. Jadi orang-orang yang punya, makanya dokter gini, biasanya saya itu punya teman dulu itu punya apa namanya, pernah cuci darah ya, penyakit ginjal itu katanya apa-apa yang dilarang, termasuk diantaranya tidak boleh makan yang pedes. Kata dokter, dia bilang sama saya seperti itu, dan juga terlalu asin, tidak boleh. Nah, dari saya, kalau saya punya peraturan sendiri sih, itu kalau saya punya peraturan sendiri. Si pengobat lain juga caranya kan? Caranya, kalau saya itu diantara penyakit ginjal, diantaranya, kalau saya ya, termasuk tidak boleh makan pedas, dan juga tidak boleh makan apa namanya daging sapi, kambing, ikan laut tidak boleh dulu. Jangan termasuk diantara seperti itu, goreng-gorengan jangan dulu. Masalahnya gini, pantangan Pak ya. Pantangan, masalah udah gagal namanya, gagal ginjal namanya ya. Dimakan pun percuma ya Pak ya. Ya, jadikan penyakit. Rata-rata seperti ini. Kalau udah gagal ginjal, kalau rata-rata, makanya saya itu kan punya kebun sendiri, punya kebun apa namanya kelor. Punya kebun kelor yang di samping apa namanya tempat pengobatan saya itu. Jadi orang-orang yang nginap di sana, nginap yang rumahnya jauh daripada riwariwi kan nginap. Itu kan apa namanya ada sana tuh ada bunjumi yang apanya ada kata yang merawat ya. Kalau ada yang nginap dia yang ngasih makan, seperti itulah. Itu untuk yang sakit ginjal harus dikasih makan daun-daunan gitu sayurnya harus pakai daun kelor. Artinya gimana? Yang lain boleh apa enggak? Sebetulnya boleh, tapi kan yang lain kan gini loh, yang saya mau ini bisa untuk apa namanya sayur plus untuk obat gitu loh. Tidak semata-mata untuk sayur gitu enggak ya, di samping dimakan bisa untuk obat juga. Berpengaruh dalam tubuh yang sangat penting gitu ya, sangat penting. Ini gini, karena tingkat kemanfaatan kelor tersebut, kok bisa-bisanya mampu untuk menyembuhkan atau membantu proses penyembuhan, itu masalahnya apa? Itu hanya daun kelor, kok bukan daun pepaya atau lain? Kan kadang orang Jawa bilang kan daun pepaya juga mampu untuk pengobatan gitu loh. Kenapa mesti harus daun kelor gitu? Karena begini, ini kan zaman kemajuan. Nah, termasuk diantara peneliti tersebut, diantaranya meneliti daun kelor, bahwa daun kelor tersebut kandungannya sangat banyak sekali, diantaranya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, diantaranya termasuk penyakit ginjal, diantara seperti itu. Ya, tidak semata-mata daun kelor bisa menyembuhkan penyakit ginjal, tidak seperti itu. Hanya saja daun kelor itu apabila dikonsumsi atau dibuat sayur, itu bisa untuk membantu penyembuhan dari penyakit-penyakit dalam.
Atau mungkin karena nutrisinya terlalu tinggi atau seperti apa gitu? Ya. Nutrisi nabati. Ya. Daun kelor Ya. nutrisi nabati tingkat tinggi. Ya, gitu di antaranya seperti itu. Jadi, kecukupan nutrisi untuk tubuh dapat disuplai dari daun kelor tersebut gitu ya. Tapi Kak, dari daging kok enggak boleh ya? Enggak boleh. Daging udang juga enggak boleh. Enggak boleh. Jadi gitu ya. Harus tanaman obat yang mampu memberikan nutrisi tertentu dengan tingkat resiko yang lebih aman, itu kelor itu ya. Di antaranya seperti itu. Dan juga kalau orang yang punya penyakit gagal ginjal tersebut, apabila ingin makan ikan, ya kan, itu ikan kutuk itu lebih bagus. Oh, ikan gabus itu ikan ya. Gabus ya, ikan gabus, karena nutrisi dalam ikan gabus tersebut untuk untuk regenerasi sel pada ginjal atau pada luka-luka yang lain itu kan bagus sekali. Seperti orang dulu kalau habis khitan kan dianjurkan untuk makan ikan putih, ya, ikan gabus itu. Jadi ikan gabus tersebut untuk regenerasi sel itu bagus sekali. Gitu ya. Tapi ya tidak dong kala-merta namanya gabus sembuh gitu. Dan seperti harus ada itu. Terapi juga ya. Terapi deh. Terapi untuk pembenahan sistem sarafnya sehingga otot-otot saraf yang terkena luka atau penyakit tersebut mampu diluruskan, apabila bengkok diluruskan dengan sistem pemijatan saraf gitu ya. Seperti itu. Nah, sedangkan jamunya itu untuk memberikan nutrisi. Sebenarnya jamu itu obat apa nutrisi ya? Kita perlu tanya juga ya. Kok mesti harus pakai jamu? Kan gitu kan, kebanyakan ada orang yang sakit tanpa berobat. Dia tidur saja, makan tidur sembuh, kan ada ya? Ada. Gitu. Karena istirahat, organ tubuh tidak banyak bergerak kan gitu. Iya. Seperti ini ya. Nutrisi atau obat. Jamu atau obat seperti ini. Kalau saya itu gini loh. Saya hitung itu ada sebuah makanan saja. Sebuah makanan dia punya nutrisi, gizi. Gizi cukup untuk regenerasi sel sehingga penyakit tersebut sembuh. Gitu. Jadi sebenarnya itu orang tidak usah diobati pun bisa sembuh ya. Iya, seperti itu. Di antara seperti itu. Tapi harus dilakukan pengecekan, ada gejala penyakit apa di dalam tubuhnya. Iya. Untuk dibenahi saraf-sarafnya, terus dikasih nutrisi gitu ya. Ya seperti macam kalau kita ke dokter kan disuntik itu vitamin B12 ya gitu. Karena kita kekurangan vitamin kan gitu. Seperti itu. Greges nih kalau orang Jawa bilang kan seperti itu. Jadi dari tadi jantung ke ginjal, asam urat. Itu kan juga berpengaruh ya. Karena yang membuat jantung bisa bergerak dengan peristaltis tertentu kan juga ada pengaruh dari darah. Nah, darah tersebut katakanlah harus benar-benar bersih dan sehat. Nah, ini pengecekannya seperti apa? Kan susah ini, soalnya darah ini. Kalau saya itu yang dikategorikan kencing manis. Apa juga ada kalau orang makan sayur pepaya, daun pepaya bisa jadi kencing pahit kan? Itu bagaimana ya? Untuk penjabarannya seperti apa gitu? Makanya dari awal ya. Saya itu mengecek penyakit itu kan dari saraf. Karena sarafnya tersebut terganggu, maka saya benahi saraf itu. Setelah saraf, jaringan sari makanan bisa masuk ke sana. Seperti itu. Ada beberapa penyakit dan juga tidak harus bisa disembuhkan dengan obat atau dengan jamu. Contohnya penyakit kesleo. Tidak bisa harus disemprot obat matahari. Iya, seperti itu. Selain disebut ada kata tidak ada orang-orang tidak punya minyak matahari seperti saya kan bisa dipijat terus diluruskan baru dikembalikan pada ini seperti itu. Tidak perlu obat, tidak perlu jamu, dipijat, dibenahi sistem saraf bisa sembuh. Insya Allah seperti itu. Jadi sebetulnya itu ya sebagian dari orang-orang
orang yang pintar masalah pengobatan, ada yang berpendapat sebetulnya penyakit itu sumbernya itu dari ginjal. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau orang itu ginjalnya bagus, artinya darahnya itu bagus. Oh gitu. Kalau darahnya bagus, ya mana mungkin ada penyakit. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, arahnya kan gini, karena di dalam tubuh kita itu semuanya diairi oleh darah. Katakan seperti itu. Semua orang katanya mempunyai prospek untuk menderita penyakit gula darah. Karena semua orang mengkonsumsi gula kan gitu. Dengan keadaan tertentu orang tersebut bisa terkena penyakit diabetes kan gitu ya. Nah, jadi semuanya menakutkan ya. Kalau kita makan tidak manis lemes, makan manis diabetes. Nah, ini solusinya seperti apa ya solusinya? Harus seimbang itu dengan takaran yang seperti apa kan Oh gitu. begitu. Kalau saya karena saya itu mendeteksi penyakit itu melalui saraf, menurut orang-orang ahli saraf termasuk saya dan orang-orang pokoknya semuanya lah katakan orang-orang yang ahli saraf. Terjadi penyakit kencing manis atau diabetes mellitus ya. Itu karena terganggunya pankreas. Oh gitu. Nah, terganggunya pankreas tersebut diantaranya bisa dilihat dari telapak kaki. Ya, Lihatnya telapak kaki terus ya. Kalau orang umum, secara umum memang tidak bisa ya. Telapak kaki sama. Kita dan sampean, Mbak Yai sama Pak Karti kan juga sama ini telapak kaki. Tapi dari segi penyakit juga lainnya ya. Iya, seperti gini. Contohnya seperti kalau saya bisa Pak Yai ya belum bisa. Belum pasti bisa dan juga belum pasti tidak, tapi setiap orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Gitu. Contohnya seperti ini, dokter mengecek orang kan detak jantung dari sini. Tapi kalau orang biasa nggak tahu mana mana jenutnya, ya seperti itu. Nah, seperti itu. Begitu pula orang-orang yang ahli saraf, ya seperti saya dan teman-teman yang ahli saraf itu bisa mengecek dari kaki. Oh, ini punya penyakit ini gitu. Lalu sarafnya dari kaki itu benahi, ada benjolan itu sampai lurus benjolannya. Insya Allah dengan seperti itu dia akan mengalir saraf itu ke pankreas. Sebetulnya gini loh, kalau orang-orang yang ahli saraf itu mengatakan tuh karena gangguan pada pankreas. Gangguan pada pankreas itu pankreas tidak berfungsi seperti semestinya. Oh gitu. Seperti ada kata ada orang yang benar-benar sampai suntik insulin ya, katakan seperti itu ya, katakan seperti itu. Saya kurang tahu masalah itu kan urusannya dokter ya. Saya tidak tahu masalah itu. Itu pasti ada gangguan saraf. Karena gangguan saraf pada pankreas. Pankreas kenapa tidak bisa bekerja dengan baik? Karena ada gangguan. Ada gangguan. Di sisi lain seperti Pak Yai, ini pengobatannya dicek dari akar pohon tadi gitu ya. Kita kupas akarnya, oh ini akarnya ada penghaburan atau apa yang kita bersihkan, lalu kita kasih tanah lagi, kita kasih rabuk kan gitu, dia tumbuh lagi gitu ya. Seperti itu. Sebelum semuanya selesai kan gitu ya. Tapi kuncinya seperti ini loh, kuncinya itu. Saya itu pasien-pasien saya kalau masih sehat, teman-teman, Pak Yai saya kencing manis Pak Yai. Kan andai kata belum luka kan. Saya sarankan, udah lari saja, lari. Gitu. Lari semuanya, kalau lari kan gerakan. Akhirnya pankreas tersebut andai kata kurang bekerja atau kram katakan seperti itu. Kan bekerja lagi. Bekerja lagi akhirnya pun sembuh. Gitu. Katanya kencing manis tidak bisa sembuh, enggak. Kencing manis banyak, pasien saya sembuh. Ya saya bisa sembuh. Ya kalau belum ada luka, udah saya suruh lari atau kalau lari saya capek Pak Yai tahu udah ada semangat, udah badminton kalau begitu badminton. Kan nggak terasa kan semuanya nanti kencing manis akan sembuh sendiri. Karena pankreas itu akan aktif kembali. Kalau gitu gini, besok lain waktu kita sambung lagi untuk segmen pembahasan pankreas dan kencing manis. Karena kencing manis itu ada juga yang kering dan juga ada yang basah kan gitu. Yang basah seperti apa? Wong manusia memang basah harusnya kan gitu. Kok ada yang kurus sampai dagingnya habis kan gitu. Besok di segmen lain insya Allah kita bahas ya. Insya Allah. Para pemirsa di YouTube bisa memahami ternyata semua penyakit bisa disembuhkan dengan cara
pengobatan boleh, pijat boleh, apapun boleh. Ya, olahraga yang tergantung yang memegang itu ahlinya kan gitu ya. Ya pasti olahraga. Olahraga nomor satu. Nomor satu olahraga. Gini ya, dari kita mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata-kata kita berbicara seperti ini kepada Pak Yai. Ya, sama-sama. Kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, assalamualaikum.